menjaga kami Tuhan. Kau pelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Just want to say thank you Lord. Thank you. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara yang mengalaminya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak pernah habis rasa terima kasih dari hati kami Bapa. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Sungguh Kau besar, sungguh Kau hebat. Kami masyurkan nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya.
kasih Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah habis. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat kita bersama menyembah Tuhan dan bersyukur dalam berkat pagi hari ini. Untuk kesekian kali kita boleh mengambil bagian dalam saat teduh. Dan saya percaya sekali bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu memelihara hidup kita semua. Sampai hari ini kita dijaga, sampai hari ini kita dipelihara. Bahkan seperti lagu tadi berkata bahwa Dia mengenyangkan kita dengan semua kebaikannya. Dia memelihara kita dengan cara-caranya yang sangat luar biasa. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan, membacakan ada satu ayat yang akan saya bagikan pada saat ini, bahwa Dia yang memelihara bahkan memegang seluruh kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 30. Ayat ini mungkin kita sudah sering membacanya dan mendengarkannya. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, ayat ini berkata bahwa Tuhan berkata bahwa jika rumput saja, saudara, itu adalah tumbuh-tumbuhan yang dikatakan hari ini ditanam, mungkin beberapa waktu juga dia kering dan dia mungkin dikatakan kalau rumput itu artinya sesuatu yang mungkin tidak terlalu penting kelihatannya ya. Kadang ada rumput liar yang tumbuh atau ada kita taruh di taman, ditanam begitu rupa, memang indah. Tapi kemudian dikatakan bahwa jika rumput itu aja hari ini ada, besok kemudian sudah dibuang ke dalam api saja, Tuhan dandanin sedemikian rupa, saudara. Apalagi Dia katakan terlebih lagi Ia akan mendandani kamu. Ayat selanjutnya berkata, kata-katanya dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Artinya ayat ini sedang berkata bahwa kita ini lebih dari rumput yang didandani Allah. Dan Anda dan saya adalah pribadi yang mulia, berharga, jauh lebih dari itu, saudara. Dia memelihara dan Dia care atas kehidupan kita, saudara. Ada terjemahan yang lain berkata seperti ini, saudara. Dikatakan, terjemahan yang lain berkata, jika Allah menghiasi rumput di padang yang wujud hari ini dan esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberimu pakaian? Sungguh tipis kepercayaanmu kepadanya, saudara. Dan ada masih banyak lagi terjemahan yang lain, saudara, yang dikatakan bahwa terlalu kecil imanmu. Bahkan dikatakan, ketahuilah Allah akan mendandani engkau lebih indah daripada itu, saudara. Jadi ayat-ayat ini yang sangat sederhana, saudara, tapi sungguh menemplak kehidupan kita bahwa apa yang kita takutkan hari ini, apa yang kita cemaskan hari ini, karena Tuhan itu peduli sama kita tuh melebihi rumput yang indah, bunga, dikatakan bunga di padang yang luar biasa indah, saudara. Itu saja dihiasi oleh Tuhan. Apalagi hari esok kita, apalagi kehidupan kita, apalagi kehidupan orang yang sungguh-sungguh mencintai Dia, saudara. Kita yang kadangkala tidak setia aja Dia setia, saudara. Alkitab mencatat kita tidak setia pun Tuhan tetap setia, saudara. Apalagi ketika saudara semakin mengasihi Dia, saudara semakin mencintai Dia dan ingin mendekat bahkan mengenal Dia, saudara. Saya percaya sekali Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang luar biasa, saudara. Dan ada dikatakan jika kita tidak percaya kepada Dia, sebenarnya itu terletak yang menjadi bagaimana Tuhan bisa membuat kehidupan kita menjadi indah, saudara. Dan saya percaya sekali setiap kita pasti mengalaminya, pasti pernah merasakan bagaimana Tuhan menolong kita, Tuhan mendandani kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan memelihara kita, saudara. Dikatakan kita ini adalah biji mata Allah, saudara. Artinya bayangkan kalau ada mata kemudian kena debu ataupun pasir sedikit pun, itu kita sudah luar biasa sakitnya. Dan ini firman Allah berkata, Anda dan saya ini mulia, berharga, biji mata Tuhan, saudara. Jadi kalau ada pun hal apapun yang mungkin masuk ke dalam biji matanya Allah itu, pasti saudara
nggak mungkin nggak dirasain. Sebab itu apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita mungkin khawatirkan, semua kita manusia terbatas. Khawatir itu normal, sangat natural sekali saudara. Tapi yang Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita lebih indah dari rumput. Saudara, hidup Anda dan saya itu begitu luar biasa. Kadang kita tidak melihat keindahan yang Tuhan sedang rajut, Tuhan sedang siapkan. Bahkan Tuhan sudah membuat kita indah pun hari ini kita masih tidak bisa melihatnya saudara. Karena saya percaya bahwa setiap kehidupan kita yang mungkin kita takuti, kita cemaskan saudara, adalah apakah Tuhan bisa memelihara kita, apakah Tuhan bisa mencukupkan segala apa yang kita gumulkan, apa yang kita harapkan saudara. Mungkin itu yang saya percaya setiap orang kemudian banyak kali menjadi timbul dalam pertanyaan kita. Apakah Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya sembah, Dia sanggup, Dia bisa mengadakan, Dia bisa mengetahui semua keperluanku saudara. Firman Allah berkata sebelum kita berucap saja saudara, itu yang saya selalu ingat, Tuhan itu maha tahu, Dia itu mengenal sampai kedalaman hati kita. Nah saudara, apa yang salah satu ayat yang mungkin kita sering mendengarnya saudara. Ayat ini berkata seperti ini saudara, dikatakan Allahku, itu dalam Filipi 4 ayat 19. Ini mungkin ayat yang sering sekali kita baca atau kita dengar atau ditulis menjadi lagu saudara ya. Dikatakan Filipi 4 ayat 19, maka Tuhan akan mencukupkan segala kekuranganmu menurut kekayaannya dengan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itu terjemahan yang lain. Terjemahan yang biasa kita baca, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya yang mulia di dalam Yesus Kristus. Saudara, jadi Dia itu yang memenuhi saudara segala keperluan kita. Terjemahan yang lain dikatakan seperti ini saudara. Dikatakan Allah yang saya sembah, yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus, akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi saudara, siapa yang kita sembah hari ini? Siapa yang kita tinggikan hari ini? Siapa yang Anda sungguh-sungguh percayai, yang Anda benar-benar hormat saudara? Dia adalah Tuhan yang luar biasa, pencipta segala alam. Dan Dia sendiri yang akan dikatakan mencukupkan seluruh kebutuhan kita dengan kekayaannya. Ada lagi saudara, dalam terjemahan TSI dikatakan Allah yang saya layani. Wah, itu dalam banget saudara. Akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga, segala kekayaan rohani, yaitu kemuliaan surgawi kepada kita yang bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi kalau saya boleh mungkin membagikan dari ayat ini saja, dikatakan Allah yang Anda dan saya layani saudara. Hari ini siapa yang kita sembah? Hari ini siapa yang saudara dan saya ikuti? Hari ini siapa yang kita layani saudara? Yesus yang luar biasa. Dan dikatakan bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita saudara. Mungkin kalau berbicara kebutuhan itu setiap orang kebutuhannya berbeda-beda ya saudara ya. Jadi kadang kita yang membuat kita kadang-kadang membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita mulai berusaha untuk menyamakan kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain saudara. Ada yang saudara kebutuhannya seberapa, kita sudah merasa cukup. Ada orang yang memang dia kebutuhannya lebih saudara ya. Tapi ada orang juga yang sudah dicukupkan lebih, tapi juga nggak merasa cukup-cukup saudara. Jadi saya percaya bahwa setiap kita punya rasa, punya ukuran masing-masing. Tapi saudara, yang membuat kita merasa cukup ketika kita merasa dipenuhi, ketika ada rasa cukup saudara. Ada rasa Tuhan terima kasih, Engkau luar biasa, enough. Dan enough-nya orang itu berbeda-beda. Ada yang saya katakan tadi, dia akan merasa cukup jika dengan cara yang sesuai yang dia pikirkan. Tapi ada orang lain yang diberkati dengan seadanya yang dia terima hari itu, dia sudah rasanya luar biasa saudara. Saudara kalau pernah membeli sayur di tukang yang lewat di depan rumah saudara ya. Suatu waktu saya sedang menawar, mungkin karena saya pikir memang mungkin kalau di pasar mungkin jauh lebih murah ya saudara ya. Tapi kemudian karena memang yang lewat hanya tukang sayur itu saudara, kemudian saya nawar dikit aja gitu ya. Tapi sebenarnya nggak enak sebenarnya buat nawar, karena saya pikir aduh mereka kan
berapa sih untungnya saudara ya. Tapi kan kadang namanya kita bercanda-bercanda gitu, aduh yang bisa murah dikit dong gitu kan ya. Tapi saya tahu kadang-kadang saudara kita nawar dikit padahal mereka untungnya sangat tipis sekali saudara ya. Karena mereka juga nggak mungkin untung-untung banyak, kalau nggak kan kita bisa ada perbandingan harga saudara. Dan kemudian ketika saya nawar dikit terus dia bilang, Bu saya untungnya ini cuma hanya beberapa ribu saja. Aduh saya kayaknya yaudah nggak apa-apa Pak. Malah saya lebihin karena saya pikir aduh kok kayaknya kita ini di situ saya seperti dikasih tahu bahwa mereka itu kebutuhannya mereka, rasa cukupnya itu mungkin berbeda saudara. Dengan mereka untung beberapa ribu saja mereka sudah luar biasa. Saudara, saya mungkin pernah share suatu waktu saya ada orang yang saya nggak salah kalau itu tukang atau apa ya, kemudian saya memberi sedikit saja saudara waktu itu ya, kasih tips dan kemudian ke dia kasih tip, kemudian nggak, buat saya tuh mungkin nggak terlalu banyak ya saudara, mungkin 20.000 gitu, 30.000 lebihnya dari apa ya, saya lupa membeli sesuatu saudara. Terus kemudian misalnya harusnya bayar berapa, nggak apa-apa buat mas aja gitu saudara. Saudara, dia terima kasihnya itu sudah luar biasa saudara. Ini saya sampai terharu sekali. Aduh, waktu itu saya pas lagi nggak pegangan sesuatu karena memang lagi cuman lewat aja. Terus dalam hati, aduh Tuhan, kadang kita lupa bersyukur loh saudara. Tuhan berkati kita dengan 100.000, Tuhan berkati kita dengan dapat 200.000. Kadang kita merasa itu biasa saja, sementara orang lain yang mendapat 30.000 itu udah berterima kasih. Dan saya percaya kita pernah ada di masa-masa juga seperti itu. Saudara, saya juga pernah mengalami ada di titik-titik yang paling rendah saudara. Untuk mendapatkan uang mungkin 10.000, 5.000 itu cari-cari gitu, itu udah luar biasa banget saudara ya. Saudara, tapi kemudian kan ketika Tuhan mulai memberkati kita lebih 200.000, naik lagi 500.000, naik lagi mungkin 1 juta, saudara, angka 20.000 itu, 10.000 itu sudah kayaknya biasa saja saudara. Karena kita sudah terbiasa dengan uang atau berkat yang lebih, udah 500.000. Bahkan ketika kita bisa memegang 1 juta, itu sudah kadang seperti hal yang biasa, bisa saja saudara. Karena mungkin ketika saudara mendapatkan sesuatu berkat sudah biasa 5 juta saudara. Itu yang saya katakan, kadang-kadang rasa itu bisa berbeda saudara. Tapi kecukupan yang kita selalu rasa dalam hati kita itu kita bisa atur saudara ya. Kita ketika kita ada rasa syukur kembali, kita jangan lupa siapa kita, jangan lupa dari mana Tuhan bawa kita. Saudara, dengan 100.000 yang Tuhan berkati kita, Anda bisa tahu rasa berterima kasih. Anda bisa tahu untuk ketika Tuhan beri 100.000 berarti Tuhan kok luar biasa. Saudara, hanya orang yang haus, saudara, yang haus banget ketika dia dikasih minum sedikit aja dia udah terima kasih. Tapi kalau orang dia nggak haus saudara, mau dikasih air 1 ember pun saudara, itu tidak akan pernah ada keinginan untuk minum. Sebab itu rasa cukup itu kita harus benar-benar bisa mengukurnya, bisa mengaturnya saudara. Sehingga kita tidak akan pernah merasa kecewa bahwa Tuhan tidak memenuhi segala keperluan kita. Dia pelihara kita dengan luar biasa. Kalaupun dia tidak cukupi kita dengan apa yang kita minta dengan ukuran yang besar. Saudara bisa bayangkan hari ini orang yang harus di ICU pakai ventilator dengan biaya-biaya yang besar. Tapi Anda bisa tarik nafas setiap hari itu gratis saudara, tidak perlu bayar rumah sakit, tidak perlu bayar dokter, tidak perlu bayar ventilator, tidak perlu bayar ICU saudara. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Sebab itu saudara, ketika Anda bisa kembali ke titik nol dan melihat bahwa Tuhan sudah menyertai aku begitu luar biasa, begitu rupa, saudara, engkau bisa berjalan dan melihat seperti yang saya selalu ingat Ebenezer itu, sampai hari ini Tuhan menolong aku, menolong Anda. Tapi kita mesti lihat yang waktu-waktu yang lalu kita bukan siapa-siapa. Kita terbiasa mungkin dengan uang secukupnya, dengan berkat secukupnya saudara. Tapi kita sudah terima kasih yang luar biasa. Saudara, mungkin ada yang orang belum pernah dengar ketika pertama saya mengikut Tuhan itu secara keuangan kami dibikin di bawah nol saudara. Tapi saya udah tekad untuk mencintai Tuhan. Jadi saya jalan kaki pun saya ke gereja saudara. Dan itu lumayan jauh juga.
Dan kalau pulang malam itu saya jalan kaki, saudara. Dan itu bukan sebentar, saudara. Beberapa tahun saya harus melewati itu, saudara. Kadang ketika saya ingin ikut pelayanan, saudara, saya naik mobil sayur, ikutan sama teman-teman gitu kan, gitu saudara, supaya juga bisa nyampe, saudara. Tapi saya nggak merasa waktu itu juga bahwa Tuhan itu kurang baik, saudara. Karena untuk mencari uang untuk mengasihi persembahan itu juga saya mesti nyari-nyari, saudara. Tapi saya nggak pernah ada rasa kayak kecewa dengan Tuhan gitu. Saya tahu hari itu Tuhan sangat memberi kekuatan, sehingga ketika Tuhan mempercayakan ada berkat, ada kemurahan, saudara, entah itu hal-hal sedikit, hal-hal kecil, saya tahu, saudara, dari mana Tuhan pernah bawa, dari mana Tuhan pernah izinkan, dari mana Tuhan pernah angkat, saudara. Sehingga saya percaya di dalam hati kita akan selalu ada rasa syukur, dan kita juga tidak akan berhenti untuk berbagi dengan orang lain, saudara. Anda yang pernah ditolong Tuhan, Anda akan pernah tahu rasanya ditolong oleh Tuhan dan ditolong oleh orang lain. Sebab itu saya percaya sekali bahwa orang yang pernah disentuh hatinya oleh Tuhan, Anda tidak akan tahan untuk berbagi dengan orang lain. Anda tidak akan tahan mungkin untuk mendoakan orang lain. Anda tidak akan tahan untuk memberi kekuatan kepada orang lain ketika engkau merasa dipelihara Tuhan, ketika engkau merasa ditolong Tuhan, ketika engkau merasa dikuatkan oleh Tuhan. Itu yang saya sampai hari ini tahu, saudara. Sehingga saya percaya bahwa buat apa kita menyombongkan diri, buat apa kita merasa ini kita hebat, saudara, karena semua orang pernah ada di titik-titik yang paling bawah, saudara. Sehingga ketika kita merasa kurang cukup, saudara, Anda harus ingat di masa-masa yang sulit, tersulit hidup kita, di mana Tuhan menolong kita. Rasa cukup itu hanya sebuah rasa. Tapi ketika kita mulai belajar berkata, Tuhan, saya sangat bersyukur. Mungkin kita nggak perlu minta lagi. Kita tahu bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan yang paling terbaik. Tapi yang perlu adalah kita berkata, Tuhan, aku tahu Engkau sudah menyiapkan yang paling terbaik dari seluruh harta yang terindah di surga, harta rohani dan segala keperluan kita. Dia siapkan tepat pada waktunya, asal kita ada rasa cukup, rasa terima kasih kepada Tuhan. Bahkan salah satu bahasa aslinya yang dikatakan ayat ini dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itu artinya bahwa salah satunya dikatakan Tuhan itu akan mempertemukan kita, kebutuhan kita dengan kekayaannya. Dia pertemukan, saudara. Jadi Dia memberkati seluruh keperluan kita. Dia mempertemukan. Jadi saudara, jangan pernah takut. Dia selalu akan mencukupkan kita, bahkan melimpahkan kita dengan semua anugerah yang paling terbaik. Hari ini jangan khawatir. Bagian kita percaya. Bagian kita dikatakan iman kita tidak boleh tipis, tidak boleh kecil. Kita harus percaya penuh. Dia memelihara seluruh hidup kita. Dia mencukupkan tepat pada waktunya. Hari ini berapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, terima kasih, saya merasa cukup. Kau sudah terlalu baik. Kau akan melihat kelimpahan dari surga turun atas setiap kehidupan kita. Belajar mempercayai, belajar imannya teguh, dan belajar merasa cukup. Mari kita buka tangan kita. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau kami kadang rasa gak cukup. Kami bersungut, kami bahkan kecewa, dan kami merasa Tuhan pilih kasih. Hari ini kami tahu Engkau sudah memberkati kami dengan limpah. Kami bersyukur, berterima kasih, dan ajar kami memiliki rasa cukup dan bersyukur untuk semuanya. Engkau terlalu baik, dan ajar kami juga tahu dari mana kami dibawa, dari mana Tuhan menolong kami, dan mengingat semua kebaikan, sehingga kami tidak akan merasa sombong, tapi kami juga harusnya merasakan bagaimana kasih yang kami terima. Kami boleh berkati orang lain, kami boleh kuatkan, kami boleh doakan, kami boleh hidup berbagi kepada orang lain. We thank you, Father, in Jesus' mighty name. Diberkati sepanjang hari ini dan seumur hidup kami, demi nama Yesus. Everyone say amen. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk semua waktu yang telah diberikan untuk berkat pagi. Sudah sebulan kita ada di berkat pagi, dan suatu kehormatan Bapak Ibu boleh bersama. Jangan lupa untuk dukungannya, like, subscribe, juga bagikan kepada saudara teman-teman yang lain link ini. Semoga boleh menjadi berkat. Kami sangat terharu karena beberapa waktu kami dari tim Healing Worship dan berkat pagi kami mendoakan orang-orang yang stadium akhir cancer, beberapa ibu, dan ada beberapa banyak yang lain, saudara. Kami sangat terharu karena kami tidak bisa buat apa-apa, tapi kami bisa mendoakan, dan biar kuasa Allah yang bekerja
bekerja. Saya percaya bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Setuju, boleh katakan amin. Dan jangan lupa leave a comment untuk menguatkan teman-teman keluarga atau orang-orang yang lain yang bersama pada Berkat Pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk didoakan dan juga untuk konseling, ada nomor-nomor yang tertera di layar. Anda boleh kirim juga di komentar yang ada, dan kami akan menjadi kekuatan rindu untuk berbagi satu dengan yang lain. Maju terus, never giving up. God bless you. I'll see you tomorrow.